Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Rabbi habli hukma wal ikhni bis solihin waj'al lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatil na'im. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini kita sekalian masih mendapatkan hidayah, maunah dan rahmat dari Allah, sehingga kita semua hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, untuk takarub kepada Allah, untuk ikhfa dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita, dosa besar, dosa kecil, dosa yang disengaja maupun tidak, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita, harapan kita, keinginan kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika saatnya nanti Allah memanggil kita, mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin hamba Allah rahimakumullah, mengawali tausiah malam ini saya ingin bercerita metafor, ya bukan faktual, tetapi sangat menginspirasi di dalam keberagamaan kita. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar tentang kisah ini, yaitu seorang raja yang memiliki 4 istri. Jadi raja ini memiliki 4 istri. Istri yang pertama itu tidak seberapa diperhatikan, ya tidak dicintai. Malum istri pertama. Istri kedua ya dicintai, ya diperhatikan, ya juga dirawat. Istri ketiga begitu juga sangat diperhatikan, ya, dipelihara, dilayani harapan dan keinginannya. Nah, istri keempat itu istri yang paling disayangi, yang paling dicintai, apapun dijaga dan dirawat betul istri keempat ini. Nah, di hamba Allah rahimakumullah, suatu waktu setelah berjalannya masa, sang raja ini merasa bahwa dia akan segera dipanggil oleh Allah, bahwa dia akan mati. Maka dia panggil istri yang keempat, istri yang paling disayangi dan dicintai itu. Wahai istriku, sepertinya sebentar lagi saya akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kamu yang paling saya cintai, saya rawat, saya perhatikan, saya pikirkan kamu siang dan malam.
Maka maukah kamu menemani saya kehidupan selanjutnya? Dijawab oleh istri keempat, oh enggak bisa, sorry ya. Saya hanya bisa menemani sampai kain kafan saja. Kecewa sang raja. Lalu dia panggil lagi istri ketiga, yang nomor 3. Wahai istriku, kamu yang paling sayangi dulu. Saya cintai kamu, saya rawat kamu. Kemana-mana saya jaga kamu. Sekarang saya akan meninggalkan dunia ini. Maukah kamu menemani saya? Oh tidak. Begitu kamu dimandikan, selesai tugas. Saya tidak bisa lagi menemani kamu. Tambah kecewa sang raja. Lalu dia manggil lagi istri yang kedua. Wahai istriku, saya akan meninggalkan dunia yang fana ini. Maukah kamu akan menemani saya? Saya akan sendirian, sepi. Oh, kata istri yang kedua, saya akan menemani Anda sampai di kuburan dan di makammu. Hanya sampai di situ. Nah, lalu sekonyol datanglah istri yang pertama. Jangan khawatir, wahai baginda, sayalah yang akan menemanimu. Saya yang akan mendampingimu sejak Anda meninggalkan dunia yang fana ini sampai selamanya. Oh, terenyuhlah sang raja ini. Kenapa yang nomor 1 nggak saya perhatikan? Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa makna cerita itu? Istri yang keempat yang paling disayangi, yang paling diperhatikan, itulah harta kekayaan kita. Yang kita jaga, yang kita rawat itu adalah harta itu. Tapi hanya menemani kita hanya pada saat menjadi kain kafan. Itulah harta. Hanya sampai kain kafan. Harta yang banyak yang kita cari, yang kita kumpulkan itu tidak bisa menemani kita. Hanya menjadi kain kafan. Nah, hadirin hamba Allah rahimakumullah, harta itu ada 3. Ada harta milik, ada harta waris, dan ada harta habis. Harta habis itulah yang kita gunakan untuk makan, minum, pakaian, bensin, motor, mobil. Itu harta habis, kita cari untuk menghabiskan itu. Yang kedua, harta waris. Begitu kita meninggal, masih punya mobil, masih punya rumah, masih punya deposito, tanah, itu waris itu. Dan yang ketiga, harta milik. Itulah yang akan menemani kita nanti itu. Yang akan berupa menjadi villa, menjadi istana, sejak masuk di alam kubur. Yaitu harta yang kita infakkan ke jalan Allah. Kita masukkan ke masjid, ke musola, fakir, miskin, anak yatim. Itulah yang akan menemani kita. Jangan sampai hanya kain kafan saja. Nah, istri yang keempat. Kemudian istri yang ketiga itu siapa? Saya hanya menemani setelah begitu ruhmu keluar. Itulah jasad kita ini, tubuh kita ini, yang kita rawat, yang kita jaga badan kita itu, nanti itu hanya akan menjadi makanan cacing badan itu, yang kita rawat, yang kita jaga itu. Oleh karena itu, agar menemani kita, tangan dan kaki kan nanti al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulut itu kan ditutup, dikunci, yang berbicara adalah tangan dan kaki. Karena itu gunakan tangan dan kaki ini untuk beribadah, untuk datang ke masjid, ke musola. Mulut digunakan untuk zikir, karena itulah nanti yang akan menemani kita. Nah, istri yang ketiga juga yang paling disayangi. Maaf, yang nomor 2 adalah siapakah dia? Itulah anak-anak kita. Itulah keluarga kita. Anak kita hanya akan menemani sampai kuburan. Mereka akan pulang setelah itu. Istri kita, suami kita hanya akan menemani sampai ke kuburan jika mereka masih hidup dan kita yang mati. Nah, karena itu hadirin hamba Allah rahimakumullah, agar anak kita ini akan menemani terus adalah didiklah anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, yang qurrata a'yun. Karena begitu kita mati, semua terputus amal kita, kecuali doa dari anak-anak yang soleh.
Jangan sampai kita nanti itu setelah masuk di alam liang lahat, kita itu nangis. Hatta idza ja'ahumul maut qala rabbi rji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Begitu seseorang itu masuk ke liang lahat, ke dalam kuburnya, apa tangisan sang mayit ini? Qala rabbi rji'uni, ya Allah, ya Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Itulah tangisan ahli kubur, orang-orang dolim. La'alli amal shalihan fima taraktu, agar aku bisa beramal soleh yang aku tinggalkan. Itulah tangisan. Nah, salah satu yang diharapkan oleh sang mayit di alam kubur itu doa-doa dari anaknya, tangisan dari anaknya. Itulah yang mereka nunggu setiap saat di sana. Adakah doa dari anakku, doa dari anakku, tangisan dari anakku. Itu yang diharapkan oleh mereka. Mereka tidak bangga dengan anaknya menjadi pejabat, kaya raya. Yang dibanggakan oleh orang tua yang ada di alam kubur itu doa-doa dari anaknya, tangisan dari anaknya untuk bapakku, ibuku, bapakku, ibuku. Itulah tangisan mereka di sana. Itu tangisan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kita masih diberi umur panjang oleh Allah. Semua kita ini adalah anak dari orang tua kita. Tidak ada yang tidak anak. Mungkin orang tua kita sudah berada di alam barzakhsan. Tangisi mereka, doain mereka. Hanya itu yang mereka harapkan, itu tangisan. Nah, Bapak Ibu hadirin hamba Allah rahimakumullah, istri pertama yang tidak diperhatikan, yang tidak dihiraukan, dan dialah yang akan menemani kita, itulah amal soleh kita itu. Amal soleh, amal kebaikan kita, perbuatan baik kita, itulah yang akan menemani kita. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha. Orang yang iman dan amal soleh itu jaminannya adalah surga Firdaus, dijamin oleh Allah. Tapi itu yang kita tidak perhatikan di dalam kehidupan itu. Padahal yang kita bawa, yang akan menemani kita nanti adalah amal soleh kita. Nah, hadirin hamba Allah rahimahullah, ini adalah bulan mulia yang Allah berikan kesempatan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan amal soleh kita, amal kebaikan. Antara lain, Bapak Ibu sekalian, baca Al-Quran, ngaji Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asri amsalih la aqul alif lam mim ha. Siapa yang baca satu huruf aja Al-Quran itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Saya tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, kata Rasulullah. Jadi kita hanya membaca alif lam mim saja itu mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi kalau kita bisa khatam, bisa sekian juz, berapa nilainya amal soleh. Yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah usahakan sholat sunat subuh sebelum. Bapak-bapak usahakan harus ke masjid, sholat berjamaah, raka'atan minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi betapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Dan syukur kalau bisa menunggu sampai suruk, sampai terbitnya matahari. Kemudian kita sholat duha awal, itu sama dengan haji dan umroh secara sempurna. Subhanallah. Banyak kesempatan yang Allah berikan bagi kita untuk menambah amal soleh kita. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua, dan mudah-mudahan semua amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.